Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Alifiyah. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya untuk mata kuliah Praktik Satuan Operasi Industri Pangan. Metode uji yang digunakan adalah kesetimbangan massa. Prinsip kesetimbangan massa adalah total berat yang masuk ke dalam proses pengolahan sama dengan total berat dari outputnya. Dirumuskan M input sama dengan M output plus M akumulasi. Metode ini dapat digunakan untuk menghitung rendemen dari proses ekstraksi atau sortasi dan kehilangan dalam proses pengolahan. Rendemen adalah parameter pengujian untuk menghitung nilai ekonomis dan efektivitas suatu produk yang dihasilkan. Semakin besar hasil rendemen, maka semakin tinggi nilai ekonomis dan efektivitasnya. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mempelajari dan memahami konsep kesetimbangan massa. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kehilangan massa selama proses pengolahan. Dan yang ketiga, untuk menghitung rendemen. Praktikum yang pertama yaitu penentuan kesetimbangan massa buah pir. Pengolahan yang dilakukan yaitu pengupasan. Pengupasan adalah operasi yang sangat penting dalam proses pengolahan buah-buahan yang bertujuan untuk menghilangkan bagian yang tidak diinginkan atau tidak dapat dimakan dan untuk memperbaiki penampilan pada produk akhir. Metode pengupasan yang digunakan yaitu dengan pisau. Metode ini sangat sesuai untuk buah-buahan yang memiliki kulit yang mudah dikupas dan mudah mengalami kerusakan. Hasil dan pembahasan untuk praktikum penentuan kesetimbangan massa buah pir dapat dilihat pada tabel untuk operasi pembersihan dan pengupasan massa input. Yang pertama, pir setelah dicuci yaitu sebesar 464 gram. Lalu massa output pir setelah dikupas 420 gram. Lalu untuk massa input pir setelah dikupas 420 gram dan outputnya pir setelah dipotong yaitu 414 gram. Total input yaitu sebesar 884 gram dan total outputnya yaitu 834, sehingga didapatkan hasil rendemen dengan rumus massa output dibagi massa input dikali 100%, yaitu 94,34%. Kehilangan massa pada pengolahan ini yaitu setelah proses pengupasan karena daging buah ikut terkupas. Lalu setelah proses pemotongan karena banyaknya air yang menempel pada peralatan. Selanjutnya, praktikum pembersihan, pengupasan, sortasi, dan grading pada cabai. Sortasi sering dilakukan di awal proses setelah pembersihan untuk memisahkan antara bahan yang layak diproses dengan bahan yang harus dipisahkan atau off-grade. Pada praktikum ini, sampel yang digunakan adalah cabai rawit. Grading dilakukan untuk mengelompokkan produk menjadi beberapa kelas mutu sesuai dengan kriteria kelas mutu masing-masing komoditas. Cabai yang bagus dilakukan proses grading berdasarkan warna. Warna pada cabai dapat menunjukkan tingkat kematangannya. Berikut hasil pengamatan praktikum ini. Penimbangan awal yaitu cabai utuh sebesar 500 gram. Sortasi yang dilakukan yaitu berdasarkan tingkat kerusakannya. Dari cabai yang bagus, cabai yang kering, dan cabai yang busuk. Untuk cabai yang bagus yaitu sebesar 259 gram, cabai yang kering 122 gram, cabai yang busuk 119 gram. Lalu setelah itu cabai yang bagus dilakukan grading berdasarkan warnanya. Cabai warna oranye sebesar 143 gram, cabai warna hijau keorenan 101 gram, cabai warna hijau 13 gram. Lalu cabai yang sudah digrading dilakukan pembersihan dengan cara memisahkan cabai dengan tangkainya. Total input seluruh operasi yaitu 1016 gram. Total outputnya yaitu 997 gram dan didapatkan hasil rendemennya 98,13 gram. Kehilangan massa dimungkinkan karena yang pertama, penempelan cabai pada wadah, dan yang kedua,
terdapat bagian cabai yang terikut dengan tangkai ketika pembersihan. Selanjutnya, untuk praktik pengacilan ukuran dan pencampuran pada proses pengolahan getuk. Getuk merupakan makanan tradisional yang terbuat dari singkong. Getuk merupakan jajanan semi basah yang memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut. Secara umum, tahapan pembuatan getuk meliputi proses penyiapan bahan, pengupasan singkong, pencucian, pengukusan, pelumatan, dan pembentukan getuk. Pengacilan ukuran didefinisikan sebagai penghancuran dan pemotongan untuk mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanis, yaitu membaginya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Berikut hasil pengamatan untuk getuk A. Getuk A diberi perlakuan saat pelumatan menggunakan garpu. Total input pada getuk A yaitu 1920 gram dan total output pada getuk A 1781 gram. Berikut hasil pengamatan getuk B. Getuk B diberi perlakuan menggunakan cobek saat proses pelumatan. Total input getuk B yaitu 2065 gram dan total outputnya 1959 gram. Didapatkan rendemen getuk singkong A sebesar 92,76% dan getuk B 94,87%. Hasil rendemen yang berbeda disebabkan karena kehilangan bahan, tingkat kehalusan adonan, serta penyerapan air selama proses pengolahan. Kehilangan bahan pada kedua getuk mungkin disebabkan karena terdapat singkong yang menempel pada peralatan atau singkong terjatuh ketika proses pelumatan dan pencampuran, sehingga bobot akhir berkurang. Berikut hasil pengamatan getuk A dan getuk B. Untuk getuk A, tingkat pencampuran bahan kurang merata karena serat singkong tidak sepenuhnya hancur, yang menyebabkan adonan tidak halus atau lembut. Tekstur getuk A keras karena masih terdapat bagian singkong yang belum hancur sepenuhnya. Rasa getuk A asin, kurang manis karena banyaknya garam yang ditambahkan. Warna getuk sedikit kecoklatan, tetapi masih ada bagian yang berwarna putih karena pencampuran yang tidak optimal. Untuk getuk B, tingkat pencampuran lebih merata karena ukuran singkong yang lebih halus memudahkan pencampuran. Tekstur getuk B lembut karena serat singkong hancur sehingga memberikan tekstur yang lembut. Rasa getuk B asin, kurang manis karena banyaknya garam yang ditambahkan. Warna getuk B coklat muda. Selanjutnya yaitu praktik perebusan kentang. Perebusan adalah proses pemasakan dalam air mendidih sekitar 100 derajat Celcius, di mana air sebagai media penghantarnya. Perebusan kentang bertujuan untuk membuat kentang menjadi mudah diolah atau dikonsumsi, serta membunuh mikroorganisme. Berikut hasil pengamatan praktik perebusan kentang. Perebusan kentang dilakukan pada dua perlakuan yang berbeda. Perlakuan A yaitu lama perebusan selama 5 menit dan perlakuan B lama perebusan kentang selama 15 menit. Untuk perlakuan A, total input sebesar 311,5 gram dan total outputnya 310,1 gram. Untuk perlakuan B, total inputnya 290,6 gram dan total outputnya 285,1 gram, dan didapatkan hasil rendemen perlakuan A 99,50% dan rendemen perlakuan B 98,10%. Kehilangan massa disebabkan karena adanya penguapan air yang terdapat dalam jaringan kentang. Semakin lama waktu perebusan, maka semakin banyak air yang menguap. Berikut hasil pengamatan sensori untuk
perebusan kentang. Untuk perlakuan A, warna kentang masih terdapat bagian yang berwarna kuning cerah di bagian tengah. Tekstur kentang lebih banyak bagian yang keras. Aroma kentang masih seperti kentang mentah. Dan tampilan kentang terdapat dua bagian, yaitu bagian luar yang matang dan bagian dalam yang masih mentah. Untuk perlakuan B, warna kentang kuning pucat, tetapi masih terdapat sedikit bagian berwarna kuning cerah di bagian dalamnya. Tekstur kentang lunak, tetapi masih terdapat bagian yang keras. Aroma seperti kentang rebus, tetapi terdapat bagian yang beraroma kentang, yaitu pada bagian yang belum matang. Tampilan juga terdapat dua bagian, tetapi bagian yang mentah lebih sedikit. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan yaitu berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa setiap proses pengolahan dapat menyebabkan kehilangan massa bahan dalam jumlah yang berbeda. Proses pembersihan dan pengupasan dapat menyebabkan kehilangan massa karena sampel menempel pada peralatan yang digunakan. Proses pengacilan ukuran seperti pelumatan singkong juga dapat menyebabkan kehilangan massa karena singkong menempel pada peralatan, serta singkong terjatuh ketika pencampuran bahan. Proses perebusan juga menyebabkan kehilangan massa karena adanya penguapan air yang terdapat dalam bahan. Semakin lama waktu perebusan, maka semakin banyak massa yang hilang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.